menyampaikan materi terakhir di webinar kali ini tentang implementasi tata laksana gizi di layanan kesehatan tingkat pertama. Waktunya 20 menit, Dr. Wita. Baik, Persilakan. terima kasih banyak Dr. Ervi. Sebenarnya selalu malu-malu kalau dikenalin dengan cara itu ya. Tapi ya oke, terima kasih. Apakah slide saya sudah terlihat ya? Ya, sudah Dok, tinggal di full screen. Ya. Baik, suara saya juga bagus terdengar ya? Jelas. Ya. Baik, ini udah sore soalnya di hari Sabtu. Saya membayangkan ini partisipannya mungkin udah pada gelisah kali ini malam minggu, sudah mau jalan-jalan. Jadi saya akan mungkin cepat aja karena saya sangat percaya pada ketiga presentan sebelum saya, Prof. Endang, Dr. Rima, dan juga Dr. Koni pasti sudah menyampaikan dengan sangat bagus dan sudah sangat lengkap gitu. Saya tinggal membahasnya pada implementasi di layanan primernya saja. Jadi kalau mau dibagi-bagi sebenarnya jadi ini bagian dari ID di mana buku ini disusun tentu dengan target banyak pada dokter layanan primer gitu. Jadi maka pada tahap terakhir ini kita bicara pada layanan primer. Nah, sebelum kita memulai membicarakan bagaimana kita meletakkan semua teori yang sudah kita dengar tadi dari ketiga presentan sebelumnya, maka tentunya setiap intervensi yang kita bicarakan itu sebenarnya mengikuti siklus yang sudah sangat terkenal ini ya. Ada banyak model kalau kita searching, tapi pada dasarnya ini sebenarnya seperti life cycle saja begitu ya. Jadi membicarakan keadaan manusia dari tahap neonatus sampai kemudian dia dewasa begitu. Nah, pada tahapan kita pada implementasi layanan primer, fokus kita tentunya berada di sini ya pada anak karena kita bicara 1000 hari pertama kehidupan, maka outcome terakhir kita ada di 1000 hari pertama. Output kita di 1000 hari pertama kehidupan dengan outcome tentu pada kehidupan yang akan datangnya. Nah, di 1000 hari pertama, karena outputnya ada di 2 tahun pertama, maka intervensi yang kita lakukan tentu saja mengikuti problem yang muncul pada tahun ini, gitu ya. Seperti misalnya pada pengenalan MPASI yang makanan solid ya atau non breast milk yang terjadi sebelum usia yang dianjurkan, kemudian buruknya MPASI, kemudian hygiene yang buruk dan adanya infeksi gitu ya pada tahapan ini. Namun kalau kita bicara 1000 hari pertama kehidupan, maka kita bicara juga pada tahap di sini ya pada tahap konseptus ya di mana pada tahapan ini tentu juga sudah dibicarakan pasti dijelaskan oleh Prof. Endang dengan sangat baik pasti faktor-faktor yang mempengaruhi pada masa konseptus ini sehingga akan memberikan output neonatus yang berat badannya jelek, rendah, kemudian small for gestational age dan seterusnya gitu. Jadi pada dasarnya intervensi kita nanti akan mengikuti faktor-faktor etiologi penyebab. Jadi kalau kita lihat di sini misalnya ada inadequate diet pada pregnancy, maka tentu saja yang akan kita berikan adalah diet yang adequate. Jadi sebenarnya kalau kita mau bicara tentang intervensi pada layanan primer itu ya udah tinggal buka ini aja, terus kita tinggal lihat faktor-faktor penyebabnya apa saja gitu ya. Jadi ini adalah 1000 hari pertama kehidupan itu. Tapi tentu saja kita nggak akan bicara di 1000 hari pertama kehidupan ini saja, karena 1000 hari pertama kehidupan ini kemudian ada implikasinya pada bagian ini juga, pada bagian later life ya, pada kehidupan selanjutnya. Nah, kalau kita lihat gini ya, ada garis yang warna hijau pada lingkaran ini, maka garis warna hijau pada lingkaran ini apabila kita melakukan intervensi dengan tepat, maka hasilnya akan sangat baik. Hasilnya akan reversible. Ini sesuai pasti dengan penjelasan sebelumnya. Nah, kemudian ada dua percabangan nih. Jadi ada yang jalannya ke sini, di mana kalau jalannya ke sini itu bila dietnya jelek dengan ekses kalori, maka dia akan timbul masalah overnutrition. Dan kemudian pada garis yang kuning ini nanti akan munculnya masalah undernutrition. Jadi seperti itu ya. Nah, ketika kita melakukan intervensi pada garis yang merah ini, maka itu sebenarnya udah
termasuk terlambat. Beberapa masih akan ada hasilnya tentunya, tetapi ada beberapa hal yang akan sifatnya menetap, terutama pada gangguan metabolisme yang kemungkinan akan dibawa sampai ke kehidupan di masa depan dari anak tersebut yang dilahirkan dari keadaan yang buruk. Jadi dengan melihat ini kita jadi udah tahu ya bahwa intervensi kita nanti akan mengikuti masing-masing dari problem yang timbul pada kelompok usia tersebut. Nah, kalau kita ringkas sebenarnya jadinya modelnya kayak gini, kalau kita ceplokin dari 1000 hari pertama kehidupan itu, maka kita akan ketemu yang ini. Yang ini yang mau kita cegah kan ya, ini yang mau kita atasi ya, karena problem anak yang stunted ini akan banyak sekali masalahnya pada kehidupan dewasanya gitu kan. Bahwa anak yang stunted akan memberikan masalah metabolik di kemudian harinya, kemudian menderita penyakit degeneratif, dan penyakit degeneratif kemudian akan membebani negara dan seterusnya gitu ya. Jadi fokus kita tentunya adalah pada bagaimana supaya ini nggak terjadi. Nah, supaya ini nggak terjadi tentunya harus diawali dengan masa ketika dia berada di 1000 hari pertama kehidupan itu harus baik gitu. Jadi kalau kita mau putus kejadian ini, maka tentunya putus kita pertama ya kita harus berikan dong dukungan gizi yang adekuat pada masa rematri nih. Sorry, ini mestinya di sebelah sini nih. Ya, harusnya di sebelah sini, sorry. Kemudian ada dukungan gizi yang adekuat pada kehamilan, dan kemudian dukungan gizi yang adekuat pada bayi, dan berakhir pada anak gitu. Supaya ini masing-masing rantainya putus nih, jadi nggak ketemu lagi gitu. Jadi ini kalau kita mau ringkas. Nah, artinya pada saat kita memberikan implementasi pada layanan primer, 4 faktor ini nih yang jadi perhatian kita ya. Bagaimana sih kita kalau mau intervensi gizi yang adekuat pada rematri. Terus rematri di sini termasuk juga nanti pada wanita usia subur. Kemudian pada ibu hamil gitu ya. Kemudian pada bayi dan pada anak gitu. Nah, kalau kita mau lihat secara ini adalah sebuah kerangka konsep yang mungkin kalau Bapak Ibu sekalian punya buku panduan tata laksana dan pencegahan gizi buruk ya yang punya Kementerian Kesehatan, ini kita akan lihat ini. Jadi pada implementasi ini saya banyak mengutip dari buku itu ya. Kalau kita melihat kerangkanya, maka kita akan melihat ini yang sebenarnya ini punyanya punyanya UNICEF ya, mungkin udah terkenal banget kerangka konsepnya. Jadi kalau kita lihat kita ada di mana nih gitu kalau kita layanan primer gitu ya. Jadi kalau kita bicara kita sebagai yang ada di layanan primer, nakes yang berada di layanan primer, maka sebenarnya kan ada 2 fungsi ya. Jadi ada 2 fungsi kuratif dan juga nanti ada fungsi preventif. Nah, kalau kita bicara fungsi kuratif kita, maka yang kita atasi adalah bagaimana memastikan asupan gizinya itu bisa adekuat, karena penyebab dari kekurangan gizi pada ibu dan anak adalah asupan gizi yang tidak memadai, dan kemudian bagaimana kita mengatasi penyakit yang berkontribusi terhadap masalah gizi. Gitu. Jadi fungsinya adalah kuratif. Kemudian ada fungsi preventif ya. Kalau kita bicara fungsi preventif, maka kalau mengikuti pada skema ini, maka yang kita kerjain sebenarnya adalah pada bagian bawah ini. Bagaimana kita melakukan edukasi dan konseling supaya bisa pangan rumah tangga yang tidak memadai itu bisa ada gitu. Tidak memadainya itu bisa dari sisi jumlah, bisa juga dari sisi kualitasnya. Kemudian bagaimana pola asuh yang adekuat, dan kemudian bagaimana pelayanan kesehatan yang memadai gitu. Nah, jadi wilayah intervensi nakes pada layanan primer pada dasarnya adalah pada fase kuratif ini, dan kemudian pada tahap preventif ini gitu ya. Nah, kalau kita breakdown lagi, misalnya kalau kita mau lihat pada kompetensi dokter umum, mohon maaf saya kurang paham kalau kompetensi di nakes yang lain, tapi saya rasa kalau di dokter umum ngerjain ini berarti Bapak Ibu nakes lainnya tentu akan bersama-sama bersama-sama untuk menyelesaikan masalah ini pada level layanan primer. Ya, kalau kita cek di kompetensi dokter umum, maka wilayah intervensi nakes yang bisa dilakukan yang harus selesai pada layanan pertama adalah pada anemia defisiensi Fe gitu ya pada kehamilan, kemudian malnutrisi energi protein pada anak, dan juga adanya defisiensi vitamin dan mineral. Jadi ketiga ini harus selesai. Jadi kalau kita mau menyelesaikan
problem ini yang sifatnya kuratif, maka ini bisa dikerjakan pada layanan primer dan harus selesai. Bagaimana dengan preventifnya? Kalau pada preventifnya, maka yang kita bicarakan sebenarnya adalah screening jadinya. Bagaimana kita menemukan kasus, karena fungsi penting dari layanan primer adalah penemuan kasus. Jadi kalau kita nggak punya sistem yang bagus untuk menemukan kasus, bagaimana kita mau menyelesaikan masalahnya. Jadi kita harus tahu bagaimana melakukan screening ini dengan baik. Kemudian pada wilayah preventif juga tentunya yang banyak sekali kita kerjakan adalah upaya promotif, upaya preventif lainnya, konseling dan edukasi, dan pemberian suplementasi. Nah, ini semua tentunya nggak akan selesai kalau kita cuma mengandalkan dokter umum aja atau mengandalkan pada dietitian saja, ahli gizi saja misalnya, karena oh ini masalah gizi udah aja orang gizi aja yang kerjain, nggak bisa ya, atau mengandalkan ke bidan aja, oh ini kan urusan ibu gitu ya, jadi udah bidan aja yang ngerjain, nggak bisa. Jadi perlu kolaborasi yang baik untuk mengatasi masalah ini, bukan hanya stunting tentunya ya, kolaborasi dilakukan pada banyak hal gitu supaya masalah-masalah pada layanan primer ini bisa selesai. Harusnya pada layanan primer titik beratnya itu bukan pada kuratif sih, harusnya kalau kita kerjanya di puskesmas, harusnya lebih banyak pada preventif. Karena kalau kerjanya cuma di sisi kuratif saja, mungkin ada Bapak Ibu yang mengelola klinik layanan primer di sini, tentu akan tahu nih berapa harga mahalnya kegiatan kuratif yang kita lakukan pada penyakit-penyakit degeneratif. Nah, penyakit degeneratif itu adalah outcome, impact dari kekurangan gizi yang terjadi pada 1000 hari pertama kehidupan. Jadi kalau fokus kita hanya terjadi pada hanya mengerjakan kuratif saja, terus kita lupa bahwa fungsi utama layanan primer harusnya preventif, maka akan ada ledakan kasus sehingga nanti pada layanan primernya nanti akan ada kewalahan gitu. Nah, ini adalah sebuah framework yang diterbitkan di Lancet ya, dan kemudian ini dipakai dalam gerakan scaling up nutrition gitu ya, gerakan percepatan perbaikan gizi. Di sini ada 2 intervensi, ada intervensi yang spesifik dan ada intervensi yang sensitif gitu. Nah, kalau pada layanan primer tentunya yang banyak akan kita kerjakan adalah pada level yang ini. Jadi program-programnya yang kita kerjain adalah tentang kesehatan pada remaja dan nutrisi pada remaja dan juga pada masa prekonsepsi. Kemudian suplementasi pada masa kehamilan, kemudian suplementasi mikronutrien atau fortifikasi, kemudian ASI ya dan MPASI, kemudian suplementasi dan lain sebagainya ya pada anak ya dan sebagainya yang levelnya sebenarnya adalah pada level ini. Pada layanan primer tentu saja level ini akan tidak berdampak banyak ya kalau kita tidak kalau level ini tidak terbangun dengan baik gitu. Jadi ini harus terbangun dengan baik dan level ini terbangun dengan baik kalau ini juga bisa diperbaiki juga gitu. Nah, tapi untuk level ini tentunya selain kita punya memang harus punya kemampuan untuk melakukan advokasi, pada level ini juga level ini dikerjakan oleh non-nakes tentunya gitu ya, dengan advokasi dari kita gitu. Ini kalau kita lihat lagi ya, ini khususnya nih kalau kita mau lihat dari perjalanan remaja, kemudian wanita usia subur, kehamilan ya, kemudian neonatus, infan dan juga anak gitu ya. Ini masing-masing ada intervensi yang sudah terbukti ya cost efektif. Jadi kalau ini dipakai, kalau diterapkan, ini hasilnya akan efektif gitu dan secara pembiayaan ini worth it gitu ya. Dan saya yakin Bapak dan Ibu yang bekerja pada layanan primer ini tentu sudah sangat paham tentang program-program ini gitu ya. Jadi apa yang kita dengarkan tadi itu harusnya menjadi penguat bagi kita untuk menerapkan itu dalam setiap program yang sedang kita jalankan di tingkat layanan primer gitu ya. Namun ada beberapa hal yang mungkin sangat
sangat lekat begitu mengikuti pada kompetensi tadi ya. Jadi yaitu iron supplementation yang pada wanita usia subur dan juga pada kehamilan gitu ya. Kemudian ASI eksklusif ya. Kemudian masalah MPASI gitu. Jadi nanti mungkin presentasi saya akan banyak menekankan pada hal tersebut. Gitu. Ya, untuk intervensi gizi pada remaja putri dan juga wanita usia subur, setidaknya ada 3 hal. Jadi yang pertama adalah memastikan status gizi yang optimal pada remaja putri dan wanita usia subur, kemudian melakukan edukasi dan konseling gizi yang optimal bagi remaja putri dan wanita usia subur. Nah, status gizi yang optimal ini tentunya harus diawali dengan penilaian dan screening yang baik gitu pada remaja putri. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah cukup memahami bahwa untuk screening kita menggunakan IMT untuk umur ya, jadi kita bisa melihat status gizi remaja putri dengan menggunakan IMT untuk umur yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Ada grafiknya dan saya yakin Bapak dan Ibu sudah tahu cara menggunakannya. Kemudian untuk wanita usia subur kita memantaunya dengan IMT, karena tadi kalau kita lihat pada stunting cycle tadi, maka IMT sebenarnya menjadi indikator yang kita pakai untuk memastikan orang ini cukup gizi atau enggak ketika dia masuk pada fase preconception itu. Jadi semua yang kalau kita pengen punya pregnancy outcome yang baik, tentunya pada masa sebelum hamil pun dia harus sudah baik. Jadi wanita usia subur yang memasuki masa kehamilan haruslah mempunyai status gizi yang adekuat. Begitu. Kemudian yang terakhir adalah tentang suplementasi tablet tambah darah. Ini adalah program yang sedang dijalankan ya, bukan hanya untuk rematri tapi juga untuk wanita usia subur. Nah, kalau kita cek guidelines-nya, itu kita cek guidelines yang punyanya WHO, maka ada pedoman untuk supplementation-nya itu adalah 60 mg iron. Iron-nya ini dalam bentuk elemental. Ini juga dipakai oleh kita ya, dipakai oleh Kementerian Kesehatan jadi program. Berapa banyak yang diberikan? Diberikan adalah sebanyak 52 butir. Jadi setiap anak-anak remaja dan wanita usia subur itu mendapatkan 52 butir tablet tambah darah yang isinya 60 mg iron elemental ditambah dengan 400 mikrogram folic acid. Nah, ini diberikan sebanyak satu kali seminggu sebanyak 52 butir. Jadi sepanjang tahun gitu ya. Nah, tetapi sayangnya kalau kita lihat di sini untuk remaja putri, program ini ternyata yang bisa patuh menjalankan program ini hanya sekitar 1,4% remaja putri saja yang minum tablet tambah darah sesuai program. Jadi angkanya itu sangat kecil ya. Entah tidak tersosialisasi dengan baik atau bagaimana, tetapi yang jelas angkanya sangat kecil. Padahal kalau kita lihat di sini jumlah yang mendapatkan tablet tambah darah itu adalah cukup besar ya, 76% gitu. Tetapi dari 76% ini kemudian yang minum hanya 1,4 saja. Jadi kalau tidak sesuai program tentunya menurut saya ini cukup miris, sehingga itu akan tentu saja berdampak pada keberhasilan kita dalam menanggulangi masalah anemia pada remaja putri. Dokter Wita, maaf waktunya mungkin 2 menit lagi, Dokter Wita. Oh ya, oke. Baik. Ya, baik. Jadi ini adalah guidelines pada ibu hamil ya, sama juga dengan 60 mg iron dengan 400 mikrogram folic acid. Cuman kalau di kita itu 90 tablet ya. Tapi yang minum itu ternyata cuma 38,1% saja yang sesuai program. Jadi anemia kita masih problem. Ini adalah alur pelayanan ibu hamil untuk ANC terpadu. Yang kita periksa adalah hal-hal ini gitu ya. Jadi memastikan masalah gizinya juga, dan ibu hamil tidak boleh menderita kurang energi kronik gitu ya. Oke, ini tadi mungkin udah. Dan saya mungkin ini bisa
ada buku bagus yang bisa dilihat punya dari Kementerian Kesehatan tentang penanggulangan itu, nanti mungkin Bapak Ibu bisa lihat di situ saja. Tapi kalau untuk bayi dan anak saya pengen meng-highlight tentang MPASI ya, karena pada MPASI ini menjadi sangat penting sekali karena kalau kita lihat di sini ada energi gap yang sangat besar ya, ada energi gap yang sangat besar seiring dengan pertambahan usia yang disebabkan yang bila anak itu hanya mendapatkan ASI saja. Sehingga perlu pada usia ini kita memberikan MPASI yang adekuat supaya energi gap ini perkecil gitu ya. Nah, kalau kita lihat pada anak yang mendapatkan 550 ml ASI setiap harinya, itu tetap akan berpotensi untuk mengalami gap yang sebesar ini, dan gap terbesarnya itu adalah pada iron. Jadi no wonder problem anemia kita sangat besar ya, karena ternyata gapnya itu cukup besar kalau kita hanya menggantungkan pada ASI saja. Jadi setelah 6 bulan perlu sekali untuk memperhatikan MPASI ya. Ini sekedar gambaran saja bahwa sebenarnya FA yang digunakan oleh anak itu adalah FA yang berdasarkan dari storage-nya gitu ya. Jadi ketika dia sudah usia 6 bulan, storage-nya habis sehingga harus didatangkan dari MPASI. Saya kira mungkin ini udah banyak dibicarakan juga oleh Dr. Koni ya, termasuk 8 bahan yang harus ada dalam MPASI, dan kemudian bagaimana MPASI bisa memenuhi. Ini ada sedikit contoh saja. Jadi ini gapnya, jadi kalau kita tambahkan nasi dan minyak ya, maka gap yang kita penuhi hanya segini ya. Kita bisa mengatasi masalah proteinnya, bisa mengatasi masalah energinya, tetapi yang lainnya masih besar gapnya ya. Gapnya tapi sudah mengecil ya. Terus kalau misalnya kita tambah rice and beans ya, maka gapnya naik lagi, jadi berkurang lagi, bertambah lagi. Di protein sudah terpenuhi, tapi iron masih kecil. Kalau kita tambahin orange dengan harapan absorpsi menjadi baik, gapnya juga masih belum terlalu banyak ya. Tapi kalau misalnya kita tambahkan protein hewani ya, kalau kita lihat di sini, ironnya itu mulai naik lagi, vitamin A-nya selesai, proteinnya selesai, tapi energi masih ada, tapi gapnya masih ada. Kalau kita tambahkan dengan hati protein hewani, gap pada iron baru selesai, baru teratasi. Dan tapi masalahnya kita masih ada hutang energi, sehingga apa yang harus kita lakukan? Kita menambahkannya dengan snack pada MPASI. Jadi 5 kali waktu makan. Jadi kurang lebih seperti itu untuk MPASI-nya. Mudah-mudahan saya ini ya Dr. Ervi bisa memenuhi ini. Sekedar ini saja screening status gizinya, ini pakai KMS ya. Yang kita mau tentu nggak boleh ada kayak gini, kita mau jadi kalau lurus begini kita harus sudah hati-hati, kita mau yang ini gitu. Jadi ini screening kalau kita mau pakai growth chart ya. Kemudian yang kita salah satu metode screening yang menggunakan lila. Ya begitu aja Dr. Ervi, nanti mohon maaf ya Dok ya, ya apa-apa. Terus berjalan saya harus menutup sesi ini. Ya terima kasih Dr. Wita atas paparannya mengenai peran implementasi tata laksana gizi di layanan kesehatan primer. Mudah-mudahan bermanfaat dan berharap ada banyak pertanyaan nanti di Q&A. Baik, saya izin untuk menutup sesi ini, dan Bapak Ibu sekalian kita masih ada satu room lagi ya untuk masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab bersama keempat narasumber kita pada sore hari ini. Terima kasih. Saya persilakan untuk panitia menutup room di sini. Silakan Dr. Wita untuk